Halo, kali ini kita akan praktekkan buat RAG WhatsApp dengan data scraping dari situs WordPress ya. Ini saya login dulu ke N8N. Ini udah login, ini belum ada. Saya buat workflow baru. Kemudian di sini saya pakai chat dulu. Kemudian iAgent. Chat modelnya kali ini menggunakan OpenAI. Create credential, create new. Ini diisi dengan APK-nya. Lalu kita ke website OpenAI. Ini ya URL-nya. Lalu create new script key. Ini bebas namanya. Create script key. Copy. Balik lagi ke N8N. Paste, save. Sudah connect ya. Lalu di sini kita toolnya akan menggunakan vektornya pakai Postgre aja. Postgre PG Vector Store. Kredensial nih, kredensialnya kita bikin. Kita bikin PG Vector dulu. Ini di Easy Panel. Saya akan menginstal PG Vector. Ini ada PG Vector. Lalu di sini tapi kita ganti pakai yang baru. Coba kita ke hub docker pg vector. Ini ya. Kita lihat teksnya. Dua mon. Saya akan pakai yang PG17 aja. Alamatnya tuh ini ya. Ini diganti. Lalu create. Go to project. Ini lagi install PG Vector ya. Ini udah hijau. Lalu ke kredensial. Di sini ada kredensialnya. Ke workflow lagi. Create new credential. Ini namanya boleh diganti. Boleh juga enggak. Lalu hostnya kita ganti dengan, karena N8N dan PG vektornya tuh ada di server yang sama, ini saya pakai yang internal host saja. Passwordnya copy, passwordnya paste, lalu save. Sudah connect. Kemudian di sini misalkan saya namai knowledge base begitu ya. Gunakan data dokumen ini untuk menjawab pertanyaan. Ini promnya nanti silakan disesuaikan ya. Ini hanya contoh saja. Lalu udah. Kemudian di sini ada embedding. Embeddingnya saya pakai OpenAI lagi. Lalu memori pakai Postgre. Ini kredensialnya udah otomatis ya. Kemudian akan kita buat cara scraping data WordPress dan akan disimpan sebagai vektor ya. Misalkan kita pakai manual trigger sini, kemudian HTTP request. Di sini kita pastekan URL WordPress yang akan di scrap. Untuk demo kali ini saya sudah sediakan website buat tes. Ini websitenya baru saya bikin. Di sini bisa kita lihat di postnya tuh ada ya, ada dua.
Di page-nya ada 2 sama 3 ini masih drop. Kita pastekan URL-nya sini. Kemudian sitemap.xml. Coba kita klik test tab. Ini ada salah nulis. Ini udah ya, sitemap.xml ya. Tulisannya seperti ini. Ini saya save dulu. Lalu biar mudah, saya convert dari XML ke JSON. XML to JSON ya. Di sini property name-nya to data. Kalau saya klik test tab, ini ya. Ini udah jadi. Lalu saya lakukan split ya. Split out. Fill to split out. Saya pengen ngambil URL ini. Coba kita klik test tab. Ini ya hasilnya seperti ini. Ada 4 item. Log 4 item. Kemudian di sini ada yang post WP setup post. Di sini WP setup page. Kemudian di sini WP setup kategori. Kemudian di sini WP setup user. Yang akan saya scrap cukup ini 2 karena ini berdasarkan user, ini berdasarkan kategori ya. Isinya udah tercakup di sini. Karena saya akan mengambil 2 item yang pertama, saya akan tambahkan kondisi if. Ini ya, ini ada 4 item dan akan saya ambil yang pertama. Jadi di sini saya tambah kondisi is not contain lalu n karena di sini pakai negatif bernilai true ketika tidak mengandung WP setup user, dan yang keempat ini web ini ya, does not contain. Lalu saya klik test tab. Ini hasilnya sudah 2 yang pertama ya ketika true. Lalu ini saya ambil yang true ya, URL yang true. HTTP request. Kita klik test tab. Ini hasilnya. Lalu kita convert lagi ke JSON. Kita copy ini aja deh. Copy. Paste. Kita hubungkan. Ini data ya, sama. Jadi propertinya data, kita klik test tab. Ini hasilnya. URL-URL-nya yang akan di scrap ini. Ini ya, yang akan di scrap. Lalu kita split out lagi. Copy. Paste. Kita split berdasarkan ini. URL. Jadi hasilnya begini. Ada 5 item ya. Ada 5 item URL yang akan di scrap. Lalu ini 5 ini kita looping.
Ini hapus dulu, replace me. Kita klik ini loop yang ke-1. Ini ya. Kita scrap menggunakan tool scraper yang gratis pakai Crawl for AI. Ini ya, pakai ini. Mana ya dokumentasi websitenya? Ini crawlforai.com. Docker deployment. Ke ini setup installation. Kemudian karena kita pakai isi panel, kita pakai Docker aja. Ini ya, Crawl for AI. Coba kita cek di sini. Ini. Kemudian kita cek teksnya. Karena VPS saya itu menggunakan AMD ya, saya akan pilih yang, dan saya nggak pakai GPU, saya pakai basic AMD 64 ya. Kita install app Crawl for AI, lalu di bagian source, sebentar, mana ya? Di bagian deployment, kita pilih yang Docker image, kemudian image-nya dipaste ya, lalu save. Jadi tadi di bagian source benar, di bagian source Docker image, kemudian dipaste image-nya, lalu klik save, lalu klik deploy. Tunggu, ini udah. Bisa klik domain nih, domain diklik dulu. Edit, lalu pilih yang 11235, lalu klik save, lalu klik open. Ini ya. Ini ada contohnya. Di sini ada API token ya. Untuk keamanan biar kalau memakai Crawl for AI ini perlu memasukkan credential token. Jadi saya perbarui Crawl for AI API token. Ini ya, your secret token. Saya perbarui ya, ini ke environment. Sama dengan oke, coba misalkan begitu. Lalu scroll ke bawah, save. Setelah itu klik deploy. Oh ya, kita cek coba health ya. Ini saya close aja. Ini saya close. Ini juga saya close aja. Di sini kita pilih HTTP request. Kemudian kita lihat contoh yang simpelnya. Ini making API calls. URL-nya tuh ini ya, crawl. Berarti URL-nya
crawl gitu ya. Dan di sini pakainya post, kemudian authentication-nya kita pilih yang general, kemudian pilih yang reader out, create new credential. Misalkan di sini kita namain crawl for AI. Name-nya kita lihat di sini. Authorization. Kemudian nilainya BRR spasi API token. Ini BRR, kemudian jangan lupa spasi, kemudian API tokennya. API tokennya tadi ini ya saya. Oke, coba. Lalu klik save. Ini udah berhasil. Kemudian send body JSON. Ini ya, send body-nya tuh JSON, parameternya tuh URL sama priority. URLs kita pilih yang ini. Kemudian priority. Nilainya di sini 10 seperti contoh aja. Lalu kita klik test tab. Ini tax ID-nya. Kemudian untuk cek statusnya ini ya. Respon JSON tax ID. Pakai get. Oke, gini URL-nya. HTTP request atau kita HTTP request pakainya get, kemudian URL dari crawlnya, dari crawl fry, kemudian diikuti task ID. Ini ya hasilnya. Kemudian authentication-nya kita pilih yang general out, reader out tadi yang udah di setting. Step. Ini ada kesalahan. Ini ada spasi ya. Step. Coba kita lihat lagi. Di sini harusnya ada task. Lalu test tab. Ini udah ya status processing. Nah, klik. Ini ganti ya, karena kan ini looping. Jadi ID-nya tuh ganti setiap diklik. Jadi di sini makanya pending mulu ya. Jadi harusnya di sini dikasih wait dulu ya. Misalkan 5 second. Kita tes. Terus komplit ya. Lalu kalau misalkan dari sini statusnya belum komplit, harusnya ke sini lagi, ke wait, nunggu, lalu cek lagi. Jadi di sini kita bisa tambahkan set field.
Sebelum set fill di sini pakai kondisi dulu, maaf. Jadi di sini tuh ada setelah white, terus dicek ada dua kondisi nih, udah komplit atau belum komplit. Jadi di sini bisa tambahkan if status complete akan dilanjut ke node berikutnya ya. Dilanjut ke PG vektor kalau misalkan komplit. Add dokumen to vector store. Insert dokumen. Kalau misalkan pas dicek belum komplit, di sini ke sini, kemudian kita tambahkan task ID, nilainya diambil dari sini harusnya. Ini nih, dari sini. Ini udah komplit. Biar mudah, saya hapus dulu ini. Ini nilainya pending ya. Fix ini. Kemudian task ID diisi dengan ini. Lalu di sini tambah lagi yang tadi dihapus. Wait 5 second. Jadi kalau misalkan sudah komplit, lanjut di save, disimpan ke PG vektor. Kalau belum komplit, kita ke sini lagi. Wait, lalu dicek lagi. Kita pilih model buat embednya. Lalu di sini kita pilih default data loader. Specific data. Metadata. Data yang kita simpan. Kita cari yang statusnya komplit dulu. Kita pilih yang markdown aja. Lalu kita tambah metadata. Misalkan page. Kita isi URL-nya. Lalu di sini kita pakai yang rekursif. Ini bebas sih. Misalkan kayak gini ya. Kita lihat di isi panel. Di sini ya, PG vektor demo. Bisa kita klik ke overview. PG webnya bisa klik enable. Lalu bisa kita buka. Ini belum ada tabel ya. Coba kita jalankan.
sekali klik aja di sini test workflow, ini jalan. Oke, berhasil di embed. Bisa kita cek. Ini ya, N8N vector. Ini datanya. Lalu di sini tadi kan URL-nya ada banyak nih, baru satu yang di looping. Di sini ada 5 padahal kita ke siniin, di looping ke sini. Oke. Lalu biar tampilannya tuh agak enak, kita blok aja, kita perkecil dulu. Lalu di blok, klik kanan, kita pilih TD up selection. Oke, tetap nggak enak, manual aja deh. Maksudnya enak dilihat, gini aja ya. Oh gini, misalkan kita hapus dulu ya ini. Oke, ini udah terhapus ya. Kita klik ini lagi, ini bisa dilihat. Sini ini kedua ya, iterasi kedua di embed, iterasi ketiga, halaman ketiga, page ketiga, URL ketiga maksudnya. Oke, udah selesai. Kemudian bisa kita lihat nih ya, datanya sudah masuk. Bisa kita tes. Ini pencet. Kalau kamu punya halaman web apa saja, misalkan begitu ya. Ini ya, dia bisa berikut beberapa halaman web yang tersedia. Cara membuat nasi kebuli, nasi goreng, sate ayam gitu ya. Ini sudah bener ya. Lalu kalau mau ditambahkan dengan WhatsApp, tinggal ditambahkan saja pakai webhook biasanya. Set file, kemudian di sini misalkan kita tambahkan pro, bisa saja deh chat chat chat, kemudian ada lagi session ID, lalu tambahkan lagi platform. Kita ambil dulu tes URL dulu deh, tes URL, kemudian yang post, copy,
kita masukkan chat. Ini WhatsApp yang tadi sudah terhubung ke sini. Kemudian nih WhatsApp yang mau ngetes. Ini klik listen to test event. Halo, misalkan. Ini udah, datanya udah masuk. Dari mana tadi? Iya, datanya udah masuk. Bisa kita pin dulu untuk mempermudah. Kemudian chat kita ambil, ini chat ID aja, chat ID. Chat aja, chat, maaf. Chat kita ambil yang body. Kemudian session ID kita ambil yang from. Kemudian platformnya misalkan saya isi WhatsApp. Kemudian ini saya copy, paste di sini. Cek session ID action chat input. Chatnya isinya tuh chat input. Session ID kita ganti session ID. Platformnya web chat. Lalu kita satuin di sini. Chatnya JSON chat. Session ID JSON session ID. Platformnya JSON session. Ini dibikin terpisah dulu lalu dibikin satu. Ini tujuannya biar di sini tuh kodenya sama, kode JavaScript-nya. Lalu di sini kita ganti define below. Chat. Lalu di bagian memori define below JSON ID. Jadi ini tuh untuk menyamakan variabel ya antara yang dari WhatsApp webhook dan chat di sini. Lalu di sini kita pakai switch. Misalkan di sini klik. Lalu kalau misalkan platform sama dengan WhatsApp, kemudian kita namain biar mudah WhatsApp. Kemudian jika platform sama dengan web chat ya tadi yang ini ya web chat. Kalau yang WhatsApp kita kirim pakai HTTP request, URL-nya kemudian
Ini biar ada typingnya dalam satu HTTP request. Ditambah setelah API garis miring versi 2 garis miring send message. Lalu send query parameternya. Yang type kita kirimnya tuh bentuknya tag. Kemudian lihat di sini ya. API key. Lalu ada receiver. Ada tag receiver isinya yang from, kemudian tag isinya tuh dari output, kemudian API key, kemudian biar ada auto read-nya, read message, yes, kemudian biar ada typingnya, duration 2 detik 2000, kemudian perlu tambahkan ID. Save, kita ubah ke production. Lalu kalau yang chat, halo misalnya, apa yang hapus tadi? Lalu di sini kita tambahkan set field, output, oh ini aja, save, halo, ya udah bisa lewat chat juga. Sekarang yang WhatsApp, URL-nya kita ambil yang production, copy, save, update, lalu kita tes ya. Halo, ini typing ya, auto read. Oke, kamu punya halaman web apa saja? Typing, coba kayaknya ada yang salah. Nah, klik execution. Ini nggak kebaca ya, PG vektornya. Misalkan kita tambahkan di sini system message,
Selalu lihat tool sebelum memberikan jawaban. Save. Kamu punya dokumen URL apa saja? Kamu kan URL web apa saja? Kita ganti modelnya ya. Ini ya, bisa. Kamu menyimpan dokumen apa saja? Ada cara membuat sate ayam, cara membuat sate kambing. Jelaskan cara ini ya. Sudah begitu saja. Sekian, terima kasih.